Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing, melindungi, memberkati dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi Allah beri peluang pada kita untuk meneruskan kajian kita tentang sabda-sabda warisan nabinya untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia bagi meraih keridhaan dan surga Allah kelak di akhirat. Hari ini kita akan kaji bersama hadis yang terakhir dalam bab Masawi'ul Akhlaq. Hadis terakhir tentang akhlak, budi pekerti yang tercela, sifat-sifat yang mazmumah yang mesti kita tinggalkan. Kita wajib bertakhalli darinya. Yakni hadis yang ke-1546 di dalam buku terjemahan jika sama, ataupun hadis yang ke-1432 dalam kitab asli Subul Salam, syarah kepada Bulughul Maram. Hadis bersumber daripada Aisyatu As-Siddiqah binti As-Siddiq Habibatu Rasulillah Al-Mubarra'ah minas sama' Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallah al-aladdul khasim. Saya ulangi. Abghadur rijali ilallah al-aladdul khasim. Hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Terjemahannya lebih kurangnya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di sisi Allah adalah orang yang al-aladul khosim. yakni orang yang suka berdebat. Tetapi maksudnya suka berdebat bagi mencari alasan bagi dia mengelak untuk menerima kebenaran. Berdebat tujuannya yakni mencari alasan, mencari pembenaran, nak justify sikap yang ia ambil ketika ia menolak kebenaran. Dalam terjemahan bebas dalam bahasa Melayu, berdebat yang tujuannya untuk menegakkan benang basah. Wa'iyadzubillah tu'udzubillah. Jamaah sekalian, bicara tentang hadis ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun hukum berdebat secara umum adalah harus, tetapi dengan syarat yang ketat. Bermakna jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama itu tidak terpenuhi, perdebatan seeloknya, sepatutnya dielakkan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, saya ingin membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis ini. Sikap suka berbalah, berdebat, walaupun yang ada yang tercela dan ada yang terpuji, nanti dijelaskan. Yang tercela ini kalau dalam bahasa awamnya, saya kata tadi, berdebat untuk menegakkan benang basah. Itu bahasa yang mudah dipahami. Atau mungkin, ya yang lebih tepatnya, berdebat, mencari alasan, melakukan berbagai macam hujah untuk membenarkan pendapatnya yang salah bagi menolak kebenaran. Dan orang yang seperti ini, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hajar al-Asqalani
seorang hadis yang terkenal, pensyarah terhadap Sahih Bukhari. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menyatakan begini. Wa yahtamilu ayyakunal muradu asyadidul khusumah. Dan boleh jadi mungkin yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya al-aladul khosim, al-aladul khosim, al-khosimu, ialah asyadidul khusumah. Asyadidul khusumah. Kerana al-khosim, kalimah al-khosimu, al-aladu itu isim tafdil. Al-aladu isim tafdil. Macam kabir, akbar. Al-alad. Sohir, asghor. Ba'id, ab'ad. Sementara al-khosim itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Kalimat yang maknanya bersangatan. Katalah kalau benci, sangat benci. Besar, sangat besar. Suka, berlebih-lebihan, bersangatanlah sukanya. Itu mubalaghah. Maknanya ya ini bersangatan. Kufur, bersangat-sangatlah kekufurannya. Sehingga kufur yang paling maksimum. Wah. Itu kalimat khosim, mubalaghah. Al-aladu isim tafdil, al-khosim mubalaghah, sehingga kata Ibnu Hajar Asqalani, lafaz al-aladul khisam itu bermaksud yakni satu beban yang sangat kuat, sangat keras. Dan makna banyak, sering. Bukan sekali dua ia berdebat dengan cara debat yang sangat keras, sangat keraslah, sangat brutal, tapi juga sering dilakukan, banyak kali dilakukan. Ini jelas-jelas akhlak yang keji, yang keji. Baik, saya ingin bacakan hadis-hadis yang lain sebab Allahu Akbar, begini jamaah sekalian. Saya ulangi tadi, walaupun perdebatan itu hukum asalnya yakni diharuskan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, sehingga bila syarat-syarat keharusan berdebat itu tidak terpenuhi, maka perdebatan al-jidal sepatutnya dielak. Kenapa? Dengar hadis-hadis berikut ini. Kata dengan tajuk ini. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmizi, hadisnya sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bika ithman an la tazala mukhasiman." Ini sabda Nabi kepada sepupunya, sekaligus anak angkat Ibnu Abbas, namanya Abdullah. Hai Abdullah, kafa bika ithman. Cukuplah besar dosa yang engkau akan tanggung. Kafa. Atau engkau akan mendapatkan dosa selama-lamanya. La'alla tazala. Selagi engkau suka
berdebat. Coba. Apakah hadis-hadis ini bermaksud menganjurkan debat dalam agama? Atau justru memberi peringatan kepada kita untuk mengelak daripada melakukan perdebatan, walaupun hukum asal perdebatan itu harus, tapi seringkali syarat-syarat keharusannya tidak terpenuhi. Apa syarat-syaratnya? Nanti akan dijelaskan. Tengok amaran Nabi. Ibn Abbas, memadailah. Cukuplah kamu akan mendapat dosa yang berterusan. Selagi kamu mukhasiman, suka berbalak, suka berdebat. Tengok. Kemudian hadis yang lain. Ini lagi ya, saya yakin hadis ini sudah didengar di mana-mana. Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abi Umamah Al-Bahili. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imu baitin fi rabatil jannah. Ingat, ini sabda Nabi. Ini kaitannya dengan debat ya. Jadi kalau kita bicara tentang debat, jangan baca satu hadis saja. Bacalah banyak hadis, insya Allah. Kebanyakan hadis-hadis yang cerita tentang debat, kalau kita tak kata semuanya, kebanyakannya, ia lebih merupakan amaran. Bukan galakan. Itu kesimpulannya. Jika kita banyak baca banyak hadis tentang debat, insya Allah kita akan temukan kebanyakannya berisikan amaran, bukan galakan. Apa tuh maknanya? Ya contoh ayat ini, hadis ini. Nabi bersabda, aku, kata Nabi, za'imul baitin fi rabatil jannah. Aku bersedia memberi jaminan dengan sebuah rumah tempat tinggal mahligai di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Bukan di tengah surga, pinggiran. Tapi pinggiran pun pinggiran surga. Ada nilai juga kan pinggiran. Ya contohlah. Jadi kita ada mana tempat yang mahal, Taman Tun Dr. Ismail. Ya, karena kawasan itu tak masuk Taman Tun Dr. Ismail, ya, tak apalah sebutlah pinggiran Taman Tun. Jadilah. Contohnya contoh. Itu segala contoh. Ini surga. Tapi tak apalah dapat jaminan surga, rumah di pinggir, di tepi, surga. Rumah tepi surga ni Nabi nak jadikan jaminan buat siapa? Liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Allahu akbar. Bagi siapa saja yang mampu dan mau meninggalkan perdebatan meskipun benar. Ya, orang yang mengelak daripada perdebatan walaupun benar. Walaupun dia benar, cemara. Bukannya sepatutnya kalau benar ini diharuskan, iya. Tapi seelahnya dielak. Orang yang ingin mengelak daripada berdebat, walaupun ia benar, tidak yang benar, itu malah disukai oleh Nabi. Sehingga Nabi memberinya jaminan bangunan, tempat tinggal. Walaupun hanya di tepi, di beranda lah, di beranda surga. Hebat tak hebat?
Apakah sabda Nabi ini galakkan kepada kita untuk berdebat atau memberi peringatan? Seakan, iyalah bolehlah, kamu boleh berdebat sebab kamu kan benar, kamu benar boleh kan. Tapi alangkah eloknya kalau tak payah. Nanti aku bagi upah ya. Kan paling tidak begitu pemahaman kita. Kemudian wa baitin fi wasatil jannah, dan aku akan memberikan jaminan. Aku jamin dia akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Kalau tadi hanya di tepi, ini di tengah. Wah, siapa ya Rasul? Siapa ya Rasul yang kau nak beri jaminan dapat rumah di tengah surga ni? Wah, lebih hebat ni. Liman tarakal kadib wa in kana mazihah. Bagi siapa saja yang mampu mengelak, meninggalkan daripada bercakap bohong, walaupun hanya bersenda gurau. Allahu Akbar. Bohong, tidak berbohong, walaupun hanya gurau, pahalanya besar. Pahalanya besar. Kenapa mesti berbohong walaupun walaupun ia bergurau? Perlukah kita untuk membuat orang lain gembira, senang, hilang rasa stresnya? Orang susah, lalu kita hibur dia sehingga mereka gelak, tetapi kita hibur dengan cerita-cerita bohong, cakap bohong. Yalah, sebab itu kan membuat orang gembira. Tapi ingat, Anda fikir Anda dapat pahala karena Anda membuat orang lain gembira. Tetapi ingat, perbuatan kamu berbohong walaupun hanya bergurau gitu, kamu kehilangan peluang untuk mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Kalau orang terlepas pulang mendapat rumah di tengah surga, itu mana orang yang dibuat itu betul atau tak betul? Tak betul. Masya Allah. Bohong dengan gurau, itu pun berdosa. Bagaimana jika bohong betul-betul? Itu telah kita pelajari dalam hadis. Wah, hebat kalau begitu. Iya. Yang ketiga, wa baitin fi a'lal jannah. Aku akan memberi jaminan dengan rumah di tengah-tengah, di surga yang paling atas. Tadi di beranda surga ya, di tepi. Kemudian di tengah surga. Ini di a'lal jannah, surga yang paling atas sekali, paling tinggi sekali. Ya Rasul, siapa ya Rasul yang paling beruntung itu? Bukan senang duduk di surga yang paling atas. Ini tentu orang yang solat tak henti-henti ini. Ini mesti puasa tak henti-henti ini. Ini mesti lidahnya penuh dengan zikir ini. Ini penuh, mungkinlah bayangan kita begitu. Bahawa solat itu baik, puasa baik, iya. Bahawa zikir itu bagus, iya. Tapi siapa orang yang Nabi jamin dapat tempat tinggal di surga yang paling atas? Liman hasuna khuluquhu. Ya, bagi siapa saja yang mempunyai akhlak yang mulia. Subhanallah. Peranan dan kedudukan akhlak yang mulia. Bebas daripada akhlak yang tercela dan keji. Rupanya masuk surga yang paling tinggi. Hanya maaf, jangan salah faham. Kalau begitu kita kena sopan santun yang hebatlah. Tak solat pun tak apa. Tak puasa pun tak apa. Asal akhlak kita baik, bukan begitu maksudnya.
Itu maknanya membaca Islam, memahami Islam itu tajazuk, sekerat-sekerat. Islam ini penuh, itulah. Kena lihat secara sempurna, secara syumul, semuanya jadi satu. Tapi bila katalah orang tu ini kelebihannya di ini dia buat, yang ini kelebihan di bab akhlak, yang punya kelebihan bab akhlak itulah yang nanti tempatnya paling atas. Mungkin solat hanya ngam-ngam karena yang dilakukan hanya yang fardu. Mungkin. Puasa pun hanya ngam-ngam karena dia hanya bulan Ramadan. Sunnah pun tak ada. Jadi ibadah yang lain ngam-ngam. Bahasa surah Fatirnya muqtasid. Saya gunakan bahasa mudahnya ngam-ngam. Tapi dia punya kelebihan daripada husnul khuluq. Itu boleh melangkau je Mas Kiran. Boleh melangkau orang-orang lain yang ibadah mahdoh. Yang ini pula Allah. Solatnya hebat. Wiridnya hebat. Kan umpamanya. Yang lain hebat, tapi Allah bab akhlak ngam-ngam. Bab akhlaknya ngam-ngam, bukan teruk, ngam-ngam. Nah, itu rendah. Baik. Apa makna hadis ini? Mana hadis maknanya ya Mas Yan, orang yang akhlaknya paling mulia, tempatnya paling tinggi di surga. Salah satu daripada cara untuk menekan akhlak yang paling tinggi, sehingga tempat tinggi pun tinggi, mengelak perdebatan, berdebat walaupun dia benar. Mengelak daripada cakap bohong walaupun hanya gurau. Hanya gurau. Walaupun saya katakan, saya ulangi lagi sekali, berdebat, adalah hukum asalnya harus, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Berdebat hendaklah bukan untuk mencari kemenangan, tapi berdebat yakni untuk mencari kebenaran. Berdebat bukan untuk menjatuhkan lawan debatnya, siapapun dia. Berdebat bukan untuk menaikkan imej diri, sehingga mungkin orang lain akan melihat, oh itu teruklah, itu teruk. Kesan daripada debat ini mesti difikirkan panjang. Walaupun perdebatan itu mungkin dalam perkara yang benar. Sehingga debat-debat yang dilarang tadi, kan hadis-hadis tadi menyatakan, menunjukkan debat yang dilarang. Adalah debat dengan tujuan bukan untuk mencapai kebenaran, tapi debat untuk mencari kemenangan semata-mata. Atau berdebat untuk mencari pembenaran. Mencari pembenaran tanpa menjaga adab-adab perdebatan. Sehingga yang benar itu di pihak kita, yang salah semua di pihak kita. Orang mesti memuji kita dan orang mesti memandang keji pada debatnya. Demikian pula perdebatan untuk menampakkan kesalahan lawan debatnya. Mengorek-ngorek kekurangan lawan debatnya. Mencari-cari kesalahan debatnya bagi menunjukkan kehebatan diri kita. Sehingga kita terlihat begitu spesial. Karena dapat mengalahkan. Dalam bahasa yang sedang populer sekarang. Sehingga kita yang berdebat ini dapat mengoyakkan lawan debat kita. Orang pun sangat. Kadang tak habis di situ. Debat sudah habis. Beberapa hari berikutnya masih. Wah. Bersambung tu. Tapi bukan di ruang debat yang ilmiah. Sudah masuk di medsos. Masih kutu. Pasti tak habis-habis. Ini perlu dijaga. Dan kita memang tidak mudah menjaga, mengawal
uang ramai. Daripada terus tidak mengikuti adab perdebatan. Apalagi bila mereka sudah masuk dalam medsos atau sosmed. Kesannya itulah yang agak-agak pendapat ini memberi kesan buruk atau tidak ya kepada. Kalau itu kita jaga betul-betul, sehingga tidak ada yang merasa dipermalukan. Dan hati kita yang mungkin berjaya menemukan kebenaran, tidak kemudian merasa, sebab Allah tahu itu. Satu di antara etika, adab debat. Jangankan lawan debat kita ini saudara muslim kita. Yang sholatnya sama 5 waktu. Yang kitab sucinya sama-sama Al-Quran. Yang rukun iman sama-sama 6. Hajinya sama-sama ke Makkah. Sedangkan jika sekiranya lawan debat kita ini, kita benar, ya orang Islam kan pasti benar, pegangannya benar. Paling tidak, pemahaman kita tentang Islam, kita yakini benar. Paling tidak pemahaman kita. Sebab Islam pasti benar kan? Islam pasti benar, Quran pasti benar, hadis Nabi yang sahih pasti benar. Itu tak boleh dilakukan. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran yang kebenaran mutlak, apa kita berani menjamin bahwa kefahaman kita tentang Al-Quran itu pun bersifat mutlak kebenarannya? Tolong dibezakan. Kebenaran Quran bersifat mutlak, kebenaran Nabi. Pemahaman kita tentang firman Allah dan pemahaman kita tentang hadis Nabi, adakah berani kita mendakwa juga bersifat mutlak? Maknanya, apa yang kita fahami tentang ayat, apa yang kita fahami tentang hadis Nabi, itulah yang 100% dikehendaki oleh Allah. Berani kita kata begitu. Saya ingat kalau kita faham betul lah, saya ingat tidak ada orang yang berani kata begitu. Kecuali Nabi. Nabi beranilah kata, inilah yang Allah maksudkan dengan firman-Nya. Inilah yang 100% yang dikehendaki oleh Allah. Nabi bolehlah, sebab dia utusannya. Mama yang tinggal di hawa, kita berani cakap itu. Jangan. Bahkan berfikir seperti itu pun tidak boleh. Imam Al-Alamah yang punya jasa besar terhadap perkembangan Islam. Terlepas daripada kekurangannya, maklum ia manusia tidak maksud. Muhammad bin Idris As-Safi'i yang terkenal itu. Alim kan? Alim. As-Safi'i sangat alim. Sehingga layak dijadikan imam madhab itu mana? Dah alim lah tu. Walaupun saya katakan terlepas daripada kekurangannya, maklum bukan Nabi. Orang sealim Imam Syafi'i, beliau berkata dengan penuh kesedaran, inna ra'i sawabun yahtamilul khata' wa ra'yal ghairi khata'un yahtamilus sawab. Aku sedar, saudara-saudaraku, kalau mungkin dengan bercakap di depan muridnya, wahai murid-muridku, wahai jamaahku sekalian, walaupun kamu anggap aku ini syekh, aku orang alim, tapi aku sedar penuh dengan kesedaran bahwa pendapat yang aku sampaikan pada kamu, pemahamanku tentang firman Allah, pemahamanku tentang hadis Nabi, menurut aku yakin ia adalah benar. Tapi mungkin salah. Sementara pendapat dan pemahaman orang lain tentang ayat ini, tentang hadis ini, menurut pendapatku salah. Tapi mungkin benar. Tengok. Orang sealim segitu. Dan memang begitulah sepatutnya. Begitu sepatutnya. Jadi kalau perdebatan jamaah sekalian tujuan untuk menampakkan kesalahan orang dalam perdebatan yang mungkin dia perdebatan itu salah menurut pemahaman kita. Mungkin. Jamaah sekalian, mari saya
Ajak zaman berpikir betul ya. Saya kata jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Katalah saya berbeza pendapat tentang dengan jangan sembahyang dalam satu masalah. Saya kata begini-gini, boleh, jangan kata begini-gini. Jangan-jangan, saya selalu berpikir begitu dan saya diajar untuk begitu. Jangan-jangan pendapat orang itu salah. Hanya salah menurut pandangan saya. Dan apa yang saya pikirkan salah, belum tentu. Belum tentu. Ini salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya berani mengatakan, menurut saya salah itu pendapat kamu tuh, tapi mungkin betul. Jangan-jangan pandangan saya yang saya yakin benar itu boleh jadi masih dikira kurang betul menurut Allah. Sehingga saya dengan tawadhu mengatakan, pendapatku aku yakin, pahamanku aku yakin betul, tapi mungkin salah. Itu yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Nah, kalau orang sudah punya asas berpikir seperti itu, insya Allah nanti kalau debat, pasti dengan orang yang berbeda pendapat, pasti pendebatnya penuh dengan kesopanan. Niatnya sama sekali tidak ada niat untuk menjatuhkanlah, mempermalukan, bahasa sekarang untuk mengoyakkan lamanya, mengurek-urek kesalahannya. Tidak. Menunjukkan kehebatan dirinya, sehingga terlihat, saya kata tadi, begitu istimewa, begitu. Pada zaman Imam Syafi'i, belum ada medsos, ya mas kalian. Hanya dari mulut ke mulut. Itu Imam Syafi'i sudah memberi pagar seperti itu. Sekarang, dunia tanpa sepadan. Kadang ada satu perdebatan, satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, kemudian itu sudah berlalu 1 bulan, tapi di medsos masih saling gimana ya? Adakah ini manfaat? Manfaatnya dan pemaduannya kalau kita timbang-timbang agaknya mana yang lebih besar? Ini yang perlu dipikirkan. Saya ulangi, jangankan perdebatan sesama muslim yang kedua-duanya punya agama yang sama, akidah yang sama, Tuhan yang sama, sholat yang sama. Berdebat dengan non-muslim, kafir, yang jelas-jelas imannya berbeza dengan kita, iman mereka berbeza dengan kita, agamanya berbeza, kitabnya berbeza, fahamannya tentang Tuhan berbeza, keyakinannya tentang akhirat berbeza. Itu pun kalau kita terpaksa berdebat dengan mereka. Kalau terpaksa lah. Sebab Allah tak suruh berdebat dengan mereka. Kalau terpaksa. Dalam surah Al-Ankabut. Ayat 46. Coba berarti. Al-Ankabut. Ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Allahu Akbar. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Al-Ankabut 46. Bahkan ada dalam surah lain, ayat lain, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu contoh dalam dakwah itulah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kan itu kan? Metode dakwah kan begitu. Ud'u, seru. Ajaklah semua orang kepada Tuhanmu. Bil hikmah. Satu, hikmah penjelasan dia. Jika gagal, ya wal mau'izatil hasanah lah. Mau'izah hasanah. Sebab kalau mau'izah hasanah sama-sama, orang yang sejahat apapun, seburuk apapun, kalau kita beri nasihat yang baik, pemilihan perkataan yang baik, kosakata yang kita pilih tidak merendahkan orang yang kita nasihati, intonasi ucapan kita kepada orang yang kita nak tegur, walaupun itu jahat,
tidak mempermalukannya. Itu mau'izah hasanah. Isinya baik, kita penyampainya dengan baik. Bak kata Allah kepada Nabi Musa, seorang nabi, ketika disuruh berdakwah pada Fir'aun, musuh Allah nomor wahid, ulalahu qawlan layyina. Musa, kau jumpa Fir'aun ya, sampaikan kebenaranku ini dengan qawlan layyina. Ucapan lemah lembut, sopan santun. Ucapan yang tetap terasa dirasai, menghargai lawan bicara kamu, mukhatab kamu. Ucapan yang tidak menyinggung Fir'aun. Fir'aun itu raja. Ada harga diri. Ada penyokong. Walaupun dia musuhku. Aku tahu dia musuhku dan dia musuh kamu. Dia degil, dia jahat, dia keras kepala. Tapi pastikan ucapan kepada dia, jangan sampai seakan kamu tidak menghormati dia. Bahasa saya, gunakan kalimat bahasa yang tetap mengorangkan orang. Memanusiakan manusia. Sebab itu manusia. Mau'izah hasanah. Dengan mau'izah hasanah tak jadi pula, tak apalah, pilih yang ketiga lah. Jadilhum. Adakan debat dengan, kalau dia mau. Debat. Nabi Ibrahim debat dengan kaumnya, biasa. Nabi yang paling banyak berdebat dengan kaum Nabi Ibrahim. Debat. Tapi Allah kata, jadi apa? Billati hiya ahsan. Cara yang ahsan, bukan hasan, ahsan. Tengok. Kalau berdebat dengan orang kafir, kalau Nabi Musa dengan Fir'aun, itu pun Allah suruh ahsan. Kalau tidak ahsan, macam mana? Kalau tak mampu dengan cara ahsan, la tujadilu. Kamu janganlah berdebat dengan ahli kitab sekalipun. Illa billati ya ahsan. Ankabut 46. Tengok. Kecuali dengan cara yang paling baik. Karena nanti jika kamu menyampaikan tidak dengan ahsan, ya tujuan kamu menyampaikan dakwah kebenaran tidak sampai. Sementara mereka makin benci kamu. Tapi bila kamu sampai kepada mereka, dan mereka merasa kamu hormati, kamu pula tidak merasa istimewa di hadapan mereka, mereka pula nampak keikhlasan kamu, mereka tidak merasa kamu jatuhkan, sehingga mereka dapat memahami, mengerti kebenaran kamu sampaikan, terpulang pada mereka. Jika mereka menolak kebenaran kamu sampaikan, itu bukan salah kamu. Karena kamu telah menyampaikannya, berdebat dengan mereka dengan cara yang aku suruh, kata Allah. Itu salah mereka 100%. Tetapi, jika cara berdebatan kamu, cara kamu menyampaikan teguran tadi tidak menepati apa yang aku suruh, mereka merasa terhina, mereka merasa kamu permalukan, mereka kamu jatuhkan muruhannya, lalu mereka makin benci pada kamu, makin menolak. Sikap penolakan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan ini nampaknya semata-mata bukan kesalahan mereka, tapi juga kesalahan kamu. Berat tak berat dong? Akhirnya tidak temu, tak akan menjadi titik temu. Itu kepada orang kafir ya sekalian. Sehingga dakwah pada orang kafir pun jangan sampai dengan dakwah disampaikan itu dengan debat sekalipun. Justru akibat debat mereka makin jauh daripada kita. Mereka makin tidak selesa dengan kita. Makin tidak selesa bukan kerana yang kita sampaikan itu tidak betul. Tetapi kita tidak menepati syarat ahsan. Mungkin cara kita, ucapan kalimat yang kita pilih, suara kita, sehingga mereka tidak merasa dihormati, dilecehkan, itu belum lagi mungkin jika ada penonton. Kata perdebatan antara Muslim dan Muslim ada penonton. Bila kita serang mereka, lalu penonton, sorak banyak, tepuk tangan. Bila mereka menyiapkan dikir, lagi lah. Macam mana kita nak menarik? Dakwah itu menarik.
Debat itu tujuannya untuk menarik orang yang kurang betul kepada yang betul. Orang yang bengkok kepada yang lurus. Atau mungkin yang paling tinggi, debat itu jadi untuk membawa orang yang buat baik kepada yang lebih baik. Itu paling tidak. Tapi macam mana akan berhasil jika cara yang kita pilih tidak memenuhi syarat yang Allah tetapkan? Inilah barangkali kenapa hadis-hadis Nabi SAW bukan satu yang banyak, baca ya perdebatan. Dan juga ayat Al-Quran. Kalaupun ada perintah jadilhum. Tapi kenapa? Kebanyakan hadis Nabi. Kalaupun kita tak mau katakan semuanya. Berisikan larangan, amaran untuk berdebat. Bukan galakan. Kalau bersedekah isinya bukan amaran, galakan kan. Bersedekahlah, maafkanlah, berlapang dadalah. Itu galakan. Tapi ini amaran. Inilah. Sehingga boleh jadi kerana ramai orang yang terlibat dalam perdebatan daripada dahulu umat Nabi Muhammad ni, daripada dahulu hingga sekarang, mungkin tidak menepati apa yang Allah tetapkan syarat-syaratnya, yang Nabi kehendaki, sehingga Nabi menyatakan kesimpulan agak paling keras. Wa Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW pada Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas, cukuplah dosa yang kamu akan tanggung jika kamu terus-menerus suka berdebat. Allahu Akbar. Sebagaimana sabda Nabi yang dirikan daripada Ummul Mukminin Aisyah tadi. Manusia yang paling dibenci oleh Allah. Laki yang paling dibenci oleh Allah. Al-aladul hisam. Akhirnya sampai al-aladul hisam. Bukan untuk menegakkan kebenaran dan menarik orang itu kepada kebenaran. Tapi mungkin malah menjauhkannya. Ingat jemaah sekalian ya. Contoh yang Quran tadi kepada non-Muslim. Yahudi. Bagaimana bila berdepan antara orang Islam dengan orang kafir ini? Setelah debat, non-Muslim bukan malah semakin tertarik kerana Islam, tertarik pada Islam. Kerana kita salah pembawaannya. Kita salah membawakannya. Bukan karena Islam itu tak cantik. Salah. Kita boleh setuju, kita boleh tidak setuju, jemaah sekalian ya. Ada seorang ulama dari negeri seberang. Terkenal lah di Indonesia. Ya, dia seorang kiai. Alim lah, ada pondok, murid ramai. Lah lama pun mondok di kampung halamannya, semua kitab sudah ditelannya istilahnya. Sambunglah belajar secara formal. Karena banyak daripada kecil orang ini tak pernah belajar secara formal, duduk di pondok ajar kita. Tak ada lah secara formal, tak ada tingkat 1, 2, tak ada. Akhirnya dia pun terfikir ingin mengeluaskan. Wahab kalau dikira sudah memadai ilmunya, cukuplah. Dia pergi Mesir. Ya, ingin merasalah belajar formal itu macam mana. Gitu. Pergi Mesir. Dan tentulah di Mesir tak ada masalah lah, karena pelajar-pelajar ada di Mesir semua dah dipelajari semasa di kampung halamannya, sama bapaknya dan itu. Jadi saja nak cari itu pengalaman. Betul. Ya, akhirnya macam tak belajar tapi lulus lah. Ya, dan beliau ini punya kelebihan di samping ulama besar, pemikir hebat. Jadi seorang sastrawan itu peliknya. Balik seorang ulama, kalau di Malaysia dipanggil tok guru lah, tapi seorang sastrawan minat puisi, itu pelik, banyak karang-karang puisi. Pelukis, dia melukis dan lukisannya boleh dijual, mahal-mahal pula tu. Mahal pula tu. Jadi bakatnya pelik orang ni. Ya, kita tahu kan di Indonesia dulu ada Dr. Hamka, dia ulama besar terdiakui oleh dunia. Ramai universiti di dunia ingin memberikan gelaran dokter honoris causa. Banyak. Tapi kan dia seorang sastrawan. Iya,
seorang budayawan, seorang sejarawan. Itu kalau ada umpamanya seminar tentang budaya, dia pembentang tak kerja. Ada seminar tentang sastra, dia bentang. Selalu lawat ke luar negeri, turis guide pun selalu ditegur. Karena turis guide ini tak betul menceritakan kisah sejarah. Kata melawat museum apa. Nah, turis guide ini cerita, ini benar-benar Dr. Hamka selalu tegur. Bukan begitulah bro. Kisah sejarahnya bukan. Karena beliau lebih paham tentang sejarah daripada turis guide. Itu yang cerita itu putra beliau, saya masih ingat. Dr. Rusdi Hamka namanya. Dia macam tu. Jadi kembali ke Kiai tadi. Namanya Mustafa Bisri. Terlepas daripada setuju atau tidak setuju, itu selain. Tapi ada satu kalimat yang sampai sekarang saya terkesan sekali. Ketika tengok orang Islam gaduh sama sendiri, pecah sama sendiri, saling tuduh, menuduh, tolak, menolak, sekejap berpeluk, sekejap bergaduh, sekejap bertubuh, sekejap bersalam. Dia prihatin melihat umat Islam di negerinya. Ini cerita di Indonesia. Melihat Allah, jadi apa orang Indonesia macam ni? Semua Muslim tapi gaduh memanjang. Tuduh menuduh. Dan cara berdebatnya pun menjatuhkan orang. Maki itu, maki ini. Betul dah, karena punya kepentingan sama, berpeluk lagi. Tiba-tiba jadi baik semula. Seakan-akan rakan masuk surga. Seakan-akan. Bila dah betul itu, waduh, seakan saya pun kamu neraka. Jadi prihatin. Saya ingat dalam satu kuliah yang umum, sangat bermutu lah. Satu di antaranya, beliau mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian, bapak, ibu, muslimah sekalian. Menurut pendapat saya, Tuan boleh setuju, boleh tidak. Islam tidak akan hancur, Islam tidak akan roboh karena cacian orang-orang kafir. Islam tidak akan roboh karena serangan orang-orang munafik. Saya yakin tidak. Jangankan Islam menjadi caci orang kafir, hina orang kafir akan roboh. Pada zaman Nabi, Islam diperangi oleh orang kafir. Puluhan kali diperangi oleh orang kafir. Bukan hanya dicaci. Islam, makin kuat, makin kuat. Jadi saya yakin Islam tidak akan roboh, tidak akan hancur karena cacian makian orang kafir. Tetapi saya yakin Islam akan hancur, akan runtuh karena perbuatan dan perangai orang Islam sendiri. Sampai sekarang saya pegang betul akal. Jamaah boleh setuju, boleh tidak, saya tidak memaksa. Islam akan hancur justru karena perangai dan perbuatan orang Islam sendiri. Dan itu kita lihat sajalah dalam sejarah. Lalu beliau cerita sejarah Spanyol, sejarah Turki. Macam mana Islam begitu kuat boleh hancur? Apakah dalam serangan daripada komunis? Nampaknya tidak. Iyalah, tapi ya itu dulu Genghis Khan Mogol menyerang. Iya, tapi secara umum. Kan tidak begitu. Ini memberikan peringatan yang keras bagi saya. Selagi umat Islam sama Islam ini tidak boleh bersatu padu. Kalaupun ada perbezaan, iya. Tapi perbezaan itu adalah mesti diatasi, disikapi, diolah dengan dewasa. Sehingga jangan sampai perbezaan itu diperdebatkan sehingga kesan berdebat itu malah menjauhkan sesama Muslim, bukan malah mengeratkan. Dan tidak cukup perpecahan itu masa dalam ruang debat. Saya kata selepasnya. Karena pengikutnya mungkin di medsos lagi tuh. Nampaknya iya, betul apa yang dikatakan oleh Gus Mus. Orang panggil Gus Mus. Namanya Mustafa Bisri. Ayahnya seorang alim. Seorang sangat alim. Pengarang tafsir juga. Atuknya demikian juga. Jadi, Al-Aladul Hisam itu memang bahaya sungguh. Sangat-sangat bahaya. Sebab tengok ya ayat tadi. Jangankan pada musik, pada orang kafir.
Kalau terbatas jadilhumlah dengan hikmah, tak mau. Kata apalah, dengan mauidhah lah. Tapi dengan mauidhah hasanah, nampaknya mereka tak mau juga. Macam mana ya Allah? Tak apalah. Karena mereka ini orang biasa berfikir. Banyak menggunakan logik akal, buka gelangan debat dengan mereka. Jadilhum, buka gelangan debat. Tapi, billati ya ahsan Muhammad, cara yang terbaik. Jangan sampai kamu merendahkan mereka. Jangan sampai mereka malu dengan ucapan kamu. Tujuan kamu nak menarik, tapi ucapan kamu malah menolak. Bak kata Allah pada Musa, cakap ialah melembut ya Musa pada Fir'aun. Itu kalau terpaksa. Tapi, kalau tidak ada keuzuran masa seperti itu, sudah jangan kamu. La tujadilu. Jangan kamu debat dengan mereka. Mungkin kamu belum cukup dewasa untuk berbeza pendapat dengan mereka. Ya. Mungkin berdebat kita mampu. Tetapi kita mungkin belum punya jiwa dewasa dalam perdebatan. Berbeza pendapat mungkin mampu. Mungkin iya. Kita punya pendapat ini, dia punya pendapat itu. Mungkin. Itu biasa. Tetapi mungkin kita belum cukup dewasa di jiwa kita untuk berbeza pendapat. Ini. Sebab kalau kita belum cukup dewasa berbeza pendapat, wah itu boleh bahaya je mas sekalian. Dia pun juga belum dewasa. Ya akhirnya tadi. Dari ikhtilaf menjadi tanazuk. Daripada tanazuk menjadi jidal. Jidal berubah menjadi kemuncaknya namanya syiqaq. Kita fahamkan itu, pernah kita pelajari dulu tahun dahulu. Ikhtilaf berbeza pendapat, wajar. Islam haruskan. Tapi bila orang yang berbeza pendapat ini sudah ada kecenderungan memaksakan pendapatnya kepada orang lain, berbeza pendapat dengan B. Pamannya dalam satu masalah. Dan masing-masing punya keyakinan bahawa pendapatnya betul berdasarkan dalil yang ia miliki, kata Allah. Maka itu ikhtilaf. Tak puas hati melihat B yang berbeza pendapat dengannya. B pun tak puas hati melihat A yang berbeza pendapat dengannya. Lalu A dan B sudah mulai ada kecenderungan, ada keinginan untuk memaksakan pendapatnya kepada lawannya. A sudah ada kecenderungan memaksa B untuk menerima pendapatnya. B pun demikian juga. Masing-masing merasa tak puas selagi orang ini tidak menerima pendapatku dan meninggal. Itu namanya tanazuk. Hukumnya sudah jadi sudah haram. Tanazuk bila tidak segera dibendung akan meningkat. Bukan lagi dia sudah mulai dengan ucapan yang kasar, sudah mulai menggunakan kalau sekarang penulisan yang kasar, serang menyerang dengan ucapan, serang menyerang dengan tulisan. Kalau sekarang sudah menggunakan medsos, sekarang sudah menyerang. Menjatuhkan, bla bla bla, mencaca. Ya. Bahkan sudah ada buzzer di sana, buzzer di sini. Itu namanya sudah jidal. Dan jidal itu hukumnya haram. Bila jidal ini tidak segera dibendung, makin meningkat. Temperature dia makin panas. Panas. A dengan kelompoknya, B dengan kelompoknya, sudah mulai menggunakan kekuatan. Tadi hanya ucapan. Ini sudah mulai kekuatan. Hingga peringkat kekuatan senjata. Angkat senjata. Angkat pedang. B, angkat golok, paran. Sudah mulai saling, masing-masing berazam untuk membinasakan musuhnya. Selagi orang ini tidak dihapuskan, tidak selamat. Berperanglah, berbunuh. Itu namanya syiqaq. Dan syiqaq adalah super haram. Ya lihat saja negara-negara Islam di luar sana. Muslim boleh menghalalkan darahnya dan membunuh mereka dengan ringan, dengan rasa tak. Membunuh B merasa itu dapat pahala, B nak bunuh B pun merasa itu jihad. Coba. Puncanya apa? Bermula pada ikhtilaf yang tidak ditangani dengan dewasa. Berbeza pendapat tetapi tidak punya kedewasaan. Berfikir dalam berpendapat. Jadilah tanazuk.
Tanazuk itu sudah saling tarik menarik. Jadilah jidal, jadilah sikok. Dan itu ada di dalam Al-Quran, urutan seperti itu. Ini dikupas dengan sangat cantik. Dalam kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam. Saya persilakan jamaah baca di sana. Jadi, saya ulangi kepada yang pertama tadi. Ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi yang pelbagai tentang jidal atau tentang khisom, al-aladul khisom, bukan merupakan galakan, suruhan, tapi lebih merupakan amaran dan peringatan yang keras. Walaupun ada yang dibenarkan, tetapi syaratnya tidaklah mudah. Apatah lagi. Ini yang ngeri sekali ini. Apatah lagi. Yang paling ngeri. Jika A dan B ini berbeza pendapat, lalu bertengkar, berdebat-debat, tapi tidak ada keputusan, lalu mencari orang yang dianggap paling mengerti agar memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu A ini menang, katakanlah. Diputuskan oleh mahkamah, menang, katakanlah. Bukan karena dia benar, tapi karena dia pandai berhujah, bayangkan. A diputuskan, kamu benar, kamu menang. B salah. Bukan karena benar-benar ia betul. Tapi karena dia pandai berhujah, meyakinkan. Hakim istilahnya. Yang B pula kalah, walaupun dia hakikatnya benar. Macam mana dia benar tapi dia kalah pula? Ya, karena dia tak pandai berhujah. Jadi boleh jadi, ini Nabi memberi amaran, boleh jadi kebenaran sesuatu pendapat itu, bukan karena pendapat itu benar, tapi karena kepintaran orang itu berhujah. Sehingga nampak benar. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Dan itu paling bahaya. Begini ceritanya. Dalam hadis Bukhari Muslim, atau lebih tepatnya disepakati Bukhari Muslim. Bukhari pun setuju, Muslim pun meriwayatkannya. Nabi SAW bersabda, artinya agak panjang tapi saya terus baca poinnya. Ya. Apa sabda Nabi kepada dua orang yang bertengkar, berkhusumah? Tadi al-aladul khisam, al-khosim ya. Khosim, khosoma itulah. Berhujah, saling menjatuhkan. Macam itulah. Saling menjatuhkan, saling menarik. Yang satu pada pihaknya B menarik A kepada pihaknya demikian A menarik B. Macam itulah. Innama ana basyarun. Wahai kamu A dan B. Katalah nama orang yang berkhusumah ini. A dan B namanya. Wahai A dan B, kamu tahu tak? Kamu lantik aku jadi hakim. Sikap kamu mengemulakan masalah kamu pada aku itu betul. Karena aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Sikapmu sudah betul. Patut dipuji. Tapi ingat, inama ana basyarun. Aku ni manusia biasa. Macam kamu juga. Walaupun aku Nabi. Wa innama tahtasimuna ilayya. Kamu pula tahtasimun, khusumah. Oh, kamu mengadukan pendapat kamu melawan ini, kamu hujah ini, kamu debat ini, dan bisa saling berdebatlah. Dan mengadukan masalah kamu pada aku untuk aku putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Betul kan? Ya betul ya Rasul, ya betul. Kami nak, karena kami merasa kamilah yang benar, kami yang berhak, kata A. B kata, tidak ya Rasul, saya yang benar, saya yang berhak. So, macam mana kalau masing-masing macam tu? Aku faham, kamu itu. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjati bibadin. Inilah yang perlu underline. Dan boleh jadi, A, YB, boleh jadi. Saya merasa, saya sebagai hakim, saya merasakan boleh jadi. Sebagian kamu atau di antara kamu, kalau bukan A, ya B, lebih petah bercakap. Lebih pandai berhujah.
dibanding yang satunya. Boleh jadi kamu A lebih petah berbanding B. Boleh jadi kamu B lebih pandai berhujah di depan aku. Untuk meyakinkan aku sebagai hakim bahwa kamu adalah yang berhak dan yang benar. Dan aku sebagai hakim, dan aku manusia. Aku tak tahu siapa dengan kamu yang benar. Tapi fa'abdi lahu binahwi ma'asma'. Aku sebagai qadhi, sebagai hakim, kata Nabi, aku nak putuskan. Abdi itu nak putuskan, nak jatuhkan keputusan. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berhak, siapa yang tak berhak dalam perdebatan, dalam perbalahan ini. Berdasarkan binahwi ma'asma. Berdasarkan hujah, alasan yang aku dengar daripada mulut kamu. Aku kaji, aku perhati hujah kamu, YA. Oh iya, ini hujah dia. Ini alasannya. Aku dengar, aku kaji, aku renung hujah B. Oh gini. Dan hujah-hujah yang kamu berikan pada aku sebagai hakim ini, aku jadikan bahan penting, dasar penting untuk aku putuskan. Tapi sebenarnya saya katakan tadi, boleh jadi antara kamu ini lebih pandai bercakap. Nampaknya dua orang kamu ini tidak sama kepintarannya meyakinkan aku dalam berhujah. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Sebab itu, jika nanti aku putuskan, keputusan aku ni, aku putuskan bagi A umpamanya. A, aku tahu kamu menang dan kamu berhak, kamu ni B salah, B ni nak merebut kamu, nak mendirikan. Kata itu keputusannya. Sedangkan hakikatnya, apa yang kamu perebutkan ini adalah hak B. B yang betul. Tapi keputusan aku tidak berapa lebih karena keputusan aku berdasarkan hujah yang kamu berikan. Tengok ya. Nabi tidak tahu betul orang yang bersih tentang hak ini milik siapa. Tapi Nabi akan berdasarkan maklumat hujah yang disampaikan oleh orang yang berdebat tadi. Jadi sekiranya keputusan aku ini, ya, yang aku berdasarkan hujah yang aku dengar daripada kamu berdua, bukan kepada yang berhak. Aku dan B menang sebab hakikatnya A menang, tapi hanya B yang berhak. Ketahuilah. A dan B, kamu dah faham. Innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Hanya saja sesungguhnya aku hanya memberikan sekeping, sepotong. Aku potongkan, aku keratkan kepingan api neraka dan aku berikan kepadanya. Maknanya, keputusan aku ni walaupun mungkin beri pada kamu YA, sedangkan hakikatnya yakni B yang berhak, tapi keputusan aku berdasarkan, bukan berdasarkan kebenaran yang sebenar, tapi berdasarkan hujah-hujah yang kamu berikan. Dan dampaknya kamu lebih banyak meyakinkan aku. Walaupun kamu salah, hakikatnya. Jadi jika aku beri kepada kamu A, ketahuilah, kemenangan yang aku berikan pada kamu itu adalah kepingan, keratan daripada api neraka. Terpulang pada hang. Hang nak terima sila. Hang nak tolak sila. Sebab yang tahu sebenarnya yakni kamu. Di sini Nabi bukannya tidak adil. Hakim di dunia memang begitu. Begitu. Dan tak boleh kemudian, tak apa, aku menang. Kan hakim sudah putuskan. Walaupun dia tahu sebetulnya itu milik B. Umpamanya. Sila, kalau itu sila. Maknanya kita terima neraka. Kan Nabi beri peringatan itu. Subhanallah, masih itu jamaah sekalian. Yang diputuskan oleh Nabi menang dalam kes ini. Akhirnya, karena dia orang mukmin fikir, iya ya Allah. Apalah artinya aku menang di sini, semua orang hormat aku, semua orang puji aku, kan aku berada yang benar, aku hebat, dan semua orang keji B.
Kan Nabi rupanya orang salah, orang menipu, orang coba merampas orang lain. Harga diri aku melonjak tinggi. Muruah bi jatuh. Memang rasanya puas kalau itu. Kalau itu aku cari, aku puas. Tapi Nabi memberitahu kita, kalau aku terima ucapan ini, aku udah masuk neraka. Mana yang lebih, yang akan dipilih oleh A? Aku puas karena berjaya menjatuhkan B depan orang umum ini, di masyarakat awam, depan publik, ataupun aku sebenarnya tak boleh puas dengan itu. Karena kepuasan itu rupanya nanti akan berakibat neraka. Karena ini orang Muslim. Ya Rasul, tidak, ya sudah, demi Allah, ya Rasul, betul, ya betul Rasul. Betul, ini B yang betul. Ini hak B. Engkau putuskan padaku ini tidak, engkau tidak salah Rasul, tapi kan aku yang pandai berhujah. Coba. Ini berlaku depan Nabi yang sekalian. Jangan-jangan kebenaran itu diterima oleh orang karena kepintaran kita berhujah. Jangan-jangan. Saya tak kata mesti begitu ya. Bagaimana kalau umpamanya kebenaran itu, orang meyakini kebenaran itu pihak kita, sedangkan haknya bukan di pihak kita karena kepintaran kita berhujah. Bahaya tak bahaya? Jadi tidak selesai di sini, itu berakibat di akhirat. Nah, nak mengelak seperti ini. Sedangkan orang berdebat biasanya pasti dia akan menunjukkan dia yang paling benar, yang tak sama dengannya salah. Dan di situ pasti tujuannya bukan cari kebenaran, cari kemenangan. Dan seru apabila yang salah ini mungkin dibuka, dibersambung lagi, ada ekor yang panjang di medsos saja. Oh, menakutkan. Sangat menakutkan. Saya kadang-kadang sekali baca, semula lah hadis ini. Ya dulu, ya Alhamdulillah dulu pernah belajar lah. Saya belajar Bulughul Maram ini zaman sekarang, ya ini masa tingkatan 5 sebenarnya, bukan tingkatan 5 sudah diajar. Itu tingkatan 6-nya belajar Subulus Salamnya, yang Bulughul Maram, yang hadisnya saja yang kita pelajari ini dalam tingkatan 5. Dalam tingkatan 6 baru baca syarahnya Subulus Salam, saya masih ingat. Ya, masa itu belum begitu terasa karena ya tak tahulah nama anak muda ke apa. Tapi sekarang kaji semula. Ya Allah, sebenarnya hadis yang sehebat ini yang perlu di-highlightkan zaman sekarang. Memandangkan di mana-mana kadang perdebatan nih. Nampaknya minta maaf. Kalau kita tak kata tidak, mungkin kurang menepati apa yang dikehendaki oleh agama. Allati billati ya ahsan itu jauh daripada diterjemahkan. Sedangkan itu syarat yang ketat yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan. Jadi jika Nabi katalah memberi keputusan kepada pihak yang sebenarnya salah, itu bukan berarti Nabi membela yang salah, tidak ya. Sebagai hakim tapi dia membela yang salah. Keputusan Nabi itu betul. Karena keputusan itu berdasarkan maklumat yang masuk, hujah yang diberikan oleh yang, minta maaf kalau sekarang mungkin yang berhujah bukannya tertuduh ya, lawyer ya. Jadi hati-hati ya sekalian ya. Hati-hati ya, mungkin memang terpuji, tapi kan hati-hati. Ya, mungkin ada ya jadi lawyer, hati-hati ya. Kalau kita tahu kata tuh orang itu salah, kita tahu. Pasti kita tahu lah orang nak bela ni salah dan patut apa, oh dia betul salah, tapi hukumnya sepatutnya nanti batasnya. Tapi kita berbela mati-matian dengan hujah karena kita ini pandai bersilat lidah. Bukan berhujah, bersilat lidah. Jadi lidahnya bersilat di depan yang arif Tuhan Hakim, sehingga Tuhan Hakim pun percaya pada kita. Pasukan pendakwaranya pun dapat kita KO kan. Karena kita ini pandai bersilat lidah. Sehingga orang yang kita bela, yang kita tahu salah, akhirnya didapati tidak salah. Sementara yang betul, dia bersalah. Inilah, hadis ini adalah diingat. Boleh kita meraihkan kemenangan. Tapi ingat, hadis ini kena diingat. Masih kita meraihkan kemenangan itu agar jadi atau tidak. Kalau kita nak meraihkan kejayaan kita, bila ingat hadis Bukhari Muslim, saya ingat, tak, ini neraka ini. Islam yang boleh mengawal ya Mas kalian.
Sebab tidak mungkin kan Nabi, seorang Nabi tidak mungkinlah membela orang yang salah. Allah yang beri peringatan yang sangat keras dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 105. Diberi ingatan yang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna. Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitabil haq. Muhammad, sungguh kami turunkan pada kamu ni Alkitab. Al-Quran lah maksudnya. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nas. Bima arakallah. Supaya kamu dapat memberi keputusan lah, menghukum, memberi keputusan secara adil antara manusia berdasarkan apa yang Allah beritahukan kepada kamu. Allah beritahu kamu, ini salah, ya katakan salah lah. Ini betul, ya katakanlah betul lah. Sebab itu, wala takun lil khainina khasima. Muhammad, kau jangan menjadi pembela kepada orang yang berkhianat. Mentang-mentang kamu jadi hakim, mentang jadi kuasa, lalu kamu menangkan, beri kemenangan kepada orang yang salah hanya karena kawan kamu. Jangan Muhammad, jangan. Dosa kamu, neraka nanti. Itu amanah Allah kan. Sebab itu jika apa yang Nabi pernah putuskan itu tidak bermakna Nabi melanggar An-Nisa 105. Nabi tak tahu siapa yang benar siapa salah. Nabi berikan yang benar itu kerana berdasarkan hujah yang diberikan oleh orang itu. Dan orang itu Nabi dah ingatkan. Jangan-jangan dan kamu ni pandai berhujah. Yang kamu petah cakap. Yang nampaknya macam tak. Yang macam mana nak? Betul ya? Jadi keputusan hakim itu adil dari segi zahir undang-undang, peraturan. Tapi hanya tidak berpihak kepada kebenaran. Tapi nasib baik. Orang yang ada kes ini semua takut Allah. Walaupun diputuskan, diberikan kemenangan dalam kesnya, tak mau menerima malah karena takut akhirat. Itu bagusnya ya. Bagusnya tahu akhirat. Inilah yang sekalian. Jadi bagi kita ya, abad kita sekarang yang nampaknya memang al-aladul kisom atau al-jidal atau al-khusuma. Al-kisom nampaknya macam sunnah hidup lah sekarang ni. Tak kira di mana-mana lah. Tak kira di mana-mana. Hampir tidak ada masalah yang tidak dipermasalahkan. Minta maaf ya. Akhir zaman ini macam tidak ada masalah yang hampir tidak ada yang tidak dipermasalahkan. Atau tidak ada masalah yang boleh kan hampir tidak ada orang yang tidak mempermasalahkan. Ada aja. Di situ masalah itu. Dan akhirnya berpanjangan. Macam mana ya? Ingat, saya tetap berpegang dengan apa. Saya yakin, saya tidak memaksa jamaah sekalian ya. Boleh setuju, boleh tidak. Apa yang saya katakan tadi. Saya kagum dengan apa yang dikatakan oleh Gus Mus. Islam tidak akan hancur karena cercaan, hinaan orang kafir. Islam telah berpengalaman dalam sejarah panjang, bukan hanya dicer-cer dan dihina. Diperangi, umatnya Islam diperangi, dibunuh. Perang Uhud, berapa orang mati? 70. Apakah Islam mati masa itu? Tak, Islam makin berkembang. Jadi, walaupun melawan musuh itu wajib, tapi yakinlah, Islam tidak akan mati, tidak akan sirna, pupus, karena hinaan orang kafir. Tetapi yang perlu dijaga, yang perlu kita berwaspada, Islam boleh hancur, boleh lenyap, mungkin oleh karena perangai, tingkah laku orang Islam sendiri. Nah itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Bukan maknanya kita tidak boleh mempertahankan Islam dari sana musuh, bukan begitu ya. Jangan sampai ya kita waspadalah, jangan sampai orang Islam, bukan Islam itu mencela. Tapi kalau kita tidak mau orang bukan Islam itu mencela kita, musuh kita, orang Islam kena menjaga sikap perangai orang Islam sendiri, jangan sampai menyumbang kepada kehancuran Islam. Keretakan Muslim. Pecah-pecah hingga jadi kelompok, jadi kecil makin kecil. Hingga satu kumpulan itu persatuan penduduk sana begini sudah tidak ngam, pisah lagi. Dalam persatuan pula rumah sana tak ngam dengan rumah sini, fahamannya pecah lagi. Dalam satu rumah suami istri punya fahaman ini pisah lagi. Lalu siapa yang benar? Yang benar di sini, yang semua yang lain salah. Coba. Kumpulan sana benar, kumpulan itu salah, masing-masing dah jadi pecah banyak.
kampung sana, kampung sini tak sepakat, karena fahamannya berbeza. Pas satu penduduk sana, dengan penduduk sini, masjid sana sini, tak. Nah, dan satu masjid pula rupanya, oh tak sama, jamaah itu jadi sudah berbeza. Akhirnya satu rumah kita, rumah sana, dah. Dan rumah pula tak sama. Ayah pendapat lain, mak pendapat lain, anak pendapat, gaduh masing-masing. Dalam rumah mungkin solat jamaah tak didirikan karena beza pendapat. Kalau ayah jadi masa tak mau. Ayah sembahyangnya lain lah. Kata maknya, saya pun tak mau bermakmum. Saya fikir anaknya, saya pun tak mau. Sembahyang seorang-seorang aja lah. Mana ada sembahyang macam mana ada katakan macam itu? Mana ada sujud lutut dulu. Mana yang dulu tangan dulu? Wah, gaduh dengan sujud tangan dulu kan lutut dulu. Macam itu pun akhirnya tak jadi. Elok sembahyang seorang-seorang lah. Ni mana ada ini? Ayah selalu kunut. Mana boleh kunut? Kunut tu tidak boleh. Anaknya, saya tak nak makmum. Yang satu pula, ayahnya tak kunut. Anak mana boleh tak kunut? Ini kunut. Coba. Ayah tu rumah. Mungkin hanya 3 orang, 4 orang. Tak ada jamaah. Kenapa masing-masing? Betulkah agak-agak itu ajaran daripada Nabi? Maksud saya, berpecah karena macam itu, betulkah itu yang diwariskan oleh Nabi? Itulah maksud saya. Fahami ya dengan yang lebih besar. Jangan agak-agak yang diucapkan oleh Nabi Hoki yang macam mana ya. Rukuk itu macam, bukan itu yang sama sekali. Maksud, adakah perbezaan pendapat dalam perkara itu, sehingga menjadikan kita berpercaya itu, yang Nabi wariskan pada kita untuk kita berbuat seperti itu. Ini yang perlu kita renung. Bila itu tidak, jemaah sekalian, Allahu Akbar. Islam bukan makin besar, tapi Islam makin kecil. Ingat, saya pernah menyampaikan dalam satu tajuk. Dan mungkin ada yang masih menyimpan CD dia. 1 jam setengah kalau saja salah itu. Bagi satu talk, saya tahu tajuk, membonsai Islam. Saya masih ada notanya, membonsai Islam. Mana Islam itu sebenarnya besar, ibarat pokok-pokok yang besar, yang rindang, yang boleh dimasak untuk berteduh, untuk yang rindang besar. Tapi karena sudah dibonsai, pokok yang tua, yang besar tadi, jadi bonsai untuk apa? Cantik dipandang lah. Bonsai kan cantik dipandang. Cantik dan tapi untuk apa ya? Nampak macam besar, nak berteduh tak boleh, nak ini tak boleh. Bonsai. Jadi Islam tak dipandang tapi tak memberi ini. Jangan-jangan perbuatan sesetengah kita ini bukan membesarkan Islam menjadi lebih besar, lebih rahman, tapi lebih kecil, membonsai tanpa kita sadari. Dan itu bahaya. Bila kita mau berfikir dalam skala yang lebih besar. Yang lebih besar. Mudah-mudahan jemaah sekalian, walaupun belum sempat menyampaikan secara detail, karena masih panjang sebenarnya, sebagaimana biasanya, saya ini jemaah sekalian, kalau baca satu hadis, satu ayat, itu saya kaitkan dengan ayat yang lain, atau hadis yang lain. Sehingga terpaksa menguraikan, menjelaskan hadis-hadis itu yang kenaan. Karena dalam agama, ya tidak boleh kita baca satu hadis, lalu kita simpulkan, lalu kita pakai. Sedangkan banyak hadis yang lain. Demikian satu-satu ayat. Satu ayat kita fahami, kita simpulkan, lalu kita pegangi. Bagaimana kalau ayat itu ada kaitan dengan puluhan ayat yang lain? Nah, itu tentu tidak bijak. Tidak bijak. Itu perlu kita, cara belajar itu tolong dikembangkan, dan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi sekarang, apa yang saya sampaikan, kurang lebih dimaafkan. InsyaAllah kesempatan kita sama semula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.